Halo sobat semuanya dimanapun berada, tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film miniseri bertemakan sejarah di saat pendudukan Jepang di Korea pada tahun 1905. Setelah kedua negara sama-sama sepakat untuk menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Eulsa. Perjanjian ini didasari oleh kekalahan Rusia kepada Jepang di saat kedua negara saling memperebutkan wilayah Manchurian dan Korea pada tahun 1904 sampai dengan 1905. Dari peperangan itu, Jepang keluar sebagai pemenang, yang secara otomatis wilayah Manchurian dan Korea menjadi daerah kekuasaannya. Secara garis besar, film ini menitik beratkan kepada salah satu tokoh bernama Leon, seorang mantan anggota militer Angkatan Darat Jepang yang kini berlabuh menjadi seorang pengkhianat. Alasannya dikarenakan dirinya sudah tak kuasa melihat kekejaman militer Jepang kepada rakyat sipil hingga membuat mereka kehilangan anggota keluarganya setelah insiden Gurye pada tahun 1909. Dari sana dirinya membentuk sebuah pasukan bandit yang khusus merampok pasukan Jepang agar bisa dipergunakan dalam perang demi membela negara yang kini didudukinya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film Song of the Bandits. 적던지하지 안 되겠다. 8시 이후에 총질 금지라고. Berlatar pada tahun 1915, pasca Kekaisaran Jepang memenangkan pertempuran saat melawan Rusia untuk memperebutkan wilayah Manchurian dan Korea. Jepang kini menjadi ancaman nyata bagi rakyat pribumi. Pasalnya, pemerintahan Jepang sudah benar-benar menguasai sepenuhnya beberapa sektor penting, seperti ekonomi bahkan budaya. Akibatnya, penduduk pribumi kehilangan mata pencaharian sehingga kemiskinan semakin drastis. Apalagi mereka tak pernah mendapatkan perlindungan oleh hukum yang membuat mereka selalu ditindas. Perlakuan buruk itulah yang menjadikan rakyat pribumi melakukan perlawanan, bahkan mereka secara diam-diam membentuk sebuah pasukan kemerdekaan. Namun karena kuatnya militer Jepang, satu persatu kelompok pejuang bisa diatasi. Salah satu contoh keberhasilan militer Jepang di Korea datang dari sosok Leon, seorang warga pribumi yang menjadi tentara Angkatan Darat Jepang dan berpangkat sebagai Letnan II dari Satuan Resimen Infanteri ke-14. Eksistensinya di dunia kemiliteran tak usah diragukan lagi, sebab dia sangat ahli dalam merencanakan taktik gerilya, bahkan kemampuannya dalam menembak patut diacungi jempol. Ketepatan dan keakuratan menembaknya sangat luar biasa, dan hal itu terbukti ketika dia seorang diri mampu melumpuhkan seluruh anggota Korps Artileri Rusia saat mereka berada di wilayah Sapyeong, yang menjadikan dia seorang pahlawan bagi Kekaisaran Jepang. Namun sayang, semua itu sudah menjadi kenangan bagi Lee, sebab dia telah memutuskan untuk keluar dari dinas kemiliteran 6 tahun yang lalu. Semua itu dikarenakan tatkala dia tersadar bahwa dalam dirinya penuh dengan dosa setelah apa yang dilakukan dalam insiden di desa Gurye pada tahun 1909. Lee pada saat itu dimasukkan ke dalam unit khusus yang ditugaskan untuk mencari tempat persembunyian seorang pemimpin pemberontakan yang bernama Choi Chung-soo. Dan setelah dia berhasil melacak tempat tersebut, Lee segera melaporkannya ke atasannya. Tanpa sadar, ternyata pihak militer Jepang mengerahkan satu resimen yang dipimpin oleh seorang pria yang berasal dari warga pribumi yang bernama Gwang-il atau Sohei Miura dalam nama Jepangnya. Dari sana, Lee sangat terkejut saat melihat banyaknya pasukan Jepang, apalagi dia baru menyadari bahwa perintahnya telah berubah dengan mengharuskan membakar tempat persembunyian Choi Chung-soo. Saat tersadar dari pingsannya, alangkah terkejutnya saat Lee melihat pemandangan yang mengerikan. Para warga sipil tak berdosa, mulai dari balita sampai yang berusia renta, dibunuh secara keji. Dan hal itu menjadikan Lee emosi, yang menyebabkan dia tak sadar untuk membunuh tentara Jepang.
Mendengar ada keributan, Guang Il segera mencari asal suara tersebut. Dan di saat berada di lokasi, dia menjadi syok saat ternyata Li melakukan tindakan pemberontakan dengan membunuh anggotanya sendiri. Ketegangan terjadi antara Leon dan Guang Il yang sama-sama dihadapkan pada kematian. Namun dari kondisi itu, Leon kalah cepat yang membuat dirinya berhasil dilumpuhkan. Dan sekarang situasi itu kembali terjadi setelah Leon ingin meninggalkan Guang Il. 왜? 안 되겠다. 너 잠깐 일어나봐. 너 총 있어? 상황이 그때하고 지금 많이 달라. Li hanya ingin menemui seseorang agar penyesalan di masa lalunya bisa diampuni. Namun sayangnya, usahanya itu dihalang-halangi oleh Guang Il. Pasalnya, jasanya kepada Li sudah sangat besar. Dimulai saat Li ditolong dari status perbudakan pada tahun 1894. Dan setelah itu, Guang Il menjadikannya prajurit serta membantunya dalam mengangkat pamornya di kemiliteran Jepang. 하지 마. 그냥 내 옆에 딱 붙어 있으라고. 이거 들고 서 있어봐. 그때처럼 아직 대갈통 날. 나도 어쩔 수 없었다고 몇 번이나 얘기했잖아. Tapi apa yang diucapkan Shohei tak membuat keputusannya berubah. Li tetap membulatkan tekadnya untuk pergi dari sana. Bahkan dia juga rela meninggalkan wanita dambaannya. Dan pada pagi harinya, Li beranjak pergi dari kota Gyeongseong untuk menuju kota Myeongjeong. Yang ternyata di sana dia telah ditunggu oleh sahabatnya yang bernama Kim Son-bok. Kim Son-bok merupakan wanita pribumi yang paling terkaya di Myeongjeong. Kekayaannya itu dia dapatkan dari bisnis yang dia kelola dengan memperjualbelikan senjata ilegal kepada beberapa kelompok penjahat atau bandit yang terdapat di kota Gando, seperti dari kelompok Jang Kiryong dan kelompok Nedeoksan. 그럼 무기니 뭐니 싹 다 챙기겠지? 그런 게 다 돈이 되니까. 돈 제일 많아 조사님들 중에서. Keesokan harinya, Li memutuskan untuk pergi kembali sebab tujuan sebenarnya datang ke wilayah itu adalah untuk menemui sosok Choi Chung-so yang diyakini tinggal di desa Tapyeongdong. Setibanya di sana, Li dikejutkan dengan adanya serangan yang mengarah kepadanya yang secara otomatis kini posisinya telah terkepung oleh pihak musuh. Untung saja kondisi tersebut bisa diantisipasi, sebab kelompok yang baru saja menyerangnya kebetulan adalah kelompok Choi Chung-so, orang yang selama ini dicarinya. Dari sana, Li tak membuang-buang waktunya untuk memberitahukan maksud tujuan sebenarnya datang ke tempat itu. Dan saat akan mulai melakukan pembicaraan, tiba-tiba saja niatan Li harus tertunda. Pasalnya, Choi Chung-so masih disibukkan dengan permasalahan internal yang sedang dialami selama ini. Maka dari itu, Choi Chung-so menawarkan agar Li terlebih dahulu beristirahat di tempat yang sudah disediakan. 자 따라가면 되는 게 그렇게 하고 이따 봄새 우덜 마을에 언제 꼬박 다 제된 얘기야. 어르신을 뵙고 드릴 말씀이 있었습니다. Kemudian, Li diantarkan ke tempat peristirahatan oleh seorang wanita bernama Onyoni. Tapi di saat berada di sana, Li melihat adanya sesuatu yang mencurigakan dari sosoknya, yang mana hal itu terlihat dari bentuk tangannya yang seperti seorang ahli senjata. 마족놈이 마족질하는 뒤 마족놈들한테 죽을 수도 있은 게 바깥에서 뭔 소리 들리고 그래도 나오지 마. Awalnya perempuan tersebut menolak semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Namun karena Li terus mendesak, akhirnya dia mengakui identitas aslinya sebagai seorang pembunuh bayaran. Onyoni ternyata sengaja mendahului ke tempat tersebut untuk berupaya membunuhnya atas perintah dari Guang Il. 어떻게 의뢰받은 일을 안 하니? 그 짝이 듣기 좋은 말은 아닐 것인데. 난 뒤에서도 쏜다. Merasa tercengang akan kabar itu, Li segera berusaha untuk melindungi dirinya sehingga situasi berubah menjadi arena pertarungan. Dalam keadaan itu, Li menyempatkan untuk menjelaskan maksud serta tujuannya kepada Onyoni, bahwa dia datang ke tempat ini hanya ingin mati di tangan Choi Chung-so karena semua itu terlepas dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam saat insiden di Gurye. Untuk itu, agar dirinya bisa menghilangkan rasa bersalahnya, hanya sosok Choi lah yang boleh mengambil nyawanya. Mendengar hal itu, tugas yang diemban oleh Onyoni harus terhenti. Bukan karena sengaja mengalah, namun hal itu justru malah meringankan pekerjaannya, sehingga dirinya segera kembali ke tempat asalnya untuk memberitahukan kepada kliennya bahwa misinya telah selesai. 의뢰인한테는 내가 너 죽였다고 할 거니까 그렇게 알고. 그래.
다음 생에 좋은 데서 태어나고. Merasa sudah tak punya waktu lagi, Lee segera kembali menemui Choi Chung-so untuk memintanya berbicara empat mata. Di saat itulah, Lee mengutarakan semuanya, bahwa sebetulnya semua kejadian ini berawal dari insiden Gurye pada tahun 1909 yang menewaskan anak istrinya, bahkan seluruh penduduk sipil. 14연대 소속으로 자네가 그곳을 Mendengar hal itu, Choi Chung-so tak bisa menyembunyikan kepedihannya saat Lee mengakui rasa penyesalan tersebut karena permintaannya adalah untuk mati di tangan Choi Chung-so sebagai penebusan dosanya. Dia akhirnya menyanggupinya. Akan tetapi saat akan mengeksekusi Lee, tiba-tiba saja Choi mendengar adanya suara jeritan dari arah luar yang dimana ternyata para penduduknya sedang diserang oleh sekelompok bandit pimpinan Nedeoksan. Kelompok ini bermaksud untuk mengambil alih desa serta mengusir para warga yang membuat kericuhan pun terjadi. Dari kerusuhan itu, para penduduk tak bisa berbuat apa-apa sebab para bandit Nedeoksan dibekali oleh beberapa senjata sehingga korban yang berjatuhan dari kubu Choi Chung-so jumlahnya sangat banyak. Terlebih mereka juga telah menculik salah satu gadis desa untuk dinikahi secara paksa. Melihat situasi itu, Lee kembali mengingat masa lalunya yang kelam sehingga membuat rasa kepeduliannya seketika bangkit. Secara otomatis, dia berusaha untuk menyelamatkan gadis tersebut. Namun sayang usahanya gagal karena dari aksi penyelamatannya itu, Lee tiba-tiba diserang dari arah belakang yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Pada pagi harinya, Lee melihat kesedihan dari para penduduk desa yang ditinggalkan sanak saudaranya. Terlebih dia juga menyaksikan salah satu warga melakukan hal yang tak wajar dengan cara menghilangkan nyawanya sendiri. Itu dikarenakan akibat depresi saat anaknya sendiri menjadi korban penculikan. Keadaan itu memaksa Lee untuk kembali bertempur setelah beberapa tahun memilih untuk berhenti. Lee memutuskan pergi ke kota Myeongjeong untuk meminta bantuan kepada sahabatnya agar memberikan beberapa senjata kepada dirinya. Dia berniat untuk menghabisi semua anggota Nedeoksan sendirian, termasuk pemimpin tertingginya, agar dia bisa menyelamatkan para warga desa dari ancaman, sekaligus menyelamatkan salah satu gadis korban penculikan. 물건 좀 봅시다, 누님. Bagi Lee, bertindak sendirian ke wilayah musuh tak begitu sulit, karena sebenarnya Lee merupakan seorang mantan prajurit Angkatan Darat Jepang yang sangat terlatih. Bahkan eksistensinya di dunia kemiliteran begitu menonjol, apalagi dia mempunyai keahlian dalam menembak dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta sangat ahli dalam bergerak secara senyap. 살피고 다스리는 사자. Benar saja, kemampuan yang dia miliki itu ditunjukkan di saat dirinya bertindak sendirian dengan menyerang ke wilayah musuh. Alhasil beberapa anggota bandit satu persatu bisa dia lumpuhkan dengan mudahnya. 윤이 걔를 상대할 때 그런 또 천둥 칠 때 한씩. Kini dia harus berhadapan dengan Nedeoksan meskipun Lee terkena beberapa serangan, tapi efek luka yang ditimbulkan tak begitu sangat berpengaruh. Malah sebaliknya, posisi Nedeoksan terjepit sehingga Lee bisa dengan mudah membunuhnya, yang secara otomatis para warga desa Taepyeongdong kini telah terbebas dari ancaman kelompok bandit. Bahkan dia juga mampu menyelamatkan gadis desa serta mengembalikannya kepada orang tuanya. Para warga dibuat terkejut atas aksi yang dilakukan oleh Lee. Bahkan hal itu juga sangat diapresiasi oleh Choi Chung-so. Lee sengaja melakukan hal itu karena dengan cara itu dia bisa menghilangkan rasa bersalah di masa lalunya. 구리에서 봤던 얼굴을 여기서도 똑같이 봤습니다. 네, 혈혈 단신으로 쳐들어갈 만큼
Untuk itu, dia ingin mewujudkan mimpinya dengan membentuk salah satu pasukan demi melindungi semua warga yang selalu ditindas. Apalagi dalam waktu dekat, pihak militer Jepang akan tiba di wilayah Gando. Agar bisa mengantisipasi hal itu, dia ingin merekrut beberapa anggota yang memiliki tujuan yang sama, serta memiliki cita-cita untuk membela bangsa dan tanah airnya. 그런 무지랑이 도적 같은 놈들을 내부르다가 허구한 날 뺏기고 도망 다니고. 어떻게? Singkat cerita, 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1920, keinginan Lee telah tercapai, di mana dia memiliki sejumlah pasukan yang digadang-gadang sebagai ancaman nyata bagi pemerintahan Jepang. Di antaranya adalah Kang Sangun, mantan anggota pasukan berburu harimau Joseon yang memiliki keterampilan menembak jarak jauh sangat baik. Kemudian Gemsu, yang memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah Cho Reng-yi, seorang mantan anggota sirkus yang memiliki gerakan yang sangat cepat. Meskipun dirinya sangat lemah menggunakan senjata api, akan tetapi dia sangat ahli dalam melempar senjata tajam. Bahkan tingkat keakuratannya jauh lebih baik. Kemudian Choi Chung-so, seorang mantan pemimpin pejuang kemerdekaan yang mempunyai keahlian dalam memanah. Walaupun sekarang usianya sudah tak muda lagi, tetapi kemampuan itu tak menurun. Dan yang terakhir ada sosok Lee Yoon sendiri, sekaligus pemimpin kelompok yang dikenal dengan kelompok bandit. Lee sengaja membentuk kelompok ini agar dia bisa mendapatkan uang demi membantu warga pribumi yang sedang kesusahan akibat kekurangan makanan. Maka aksi-aksi mereka terlihat ketika kelompok ini berusaha mencegat divisi ke-9 Angkatan Darat Jepang yang sedang membawa suplai senjata dan amunisi di wilayah Hyeryong. Pencegatan itu berbuah manis, yang secara otomatis Lee beserta kelompoknya bisa mendapatkan pasokan senjata. Bahkan keberhasilan mereka juga berlanjut saat melumpuhkan seluruh divisi ke-9 Angkatan Darat Jepang di sebuah camp di bawah kepemimpinan Mayor Minami. Di saat yang sama di tempat lain, pasca ditinggalkan Lee Yoon, Gwang Il memberanikan diri untuk melamar Nam Hae-shin, seorang bangsawan pribumi yang bekerja sebagai manajer di biro kereta api. Tapi sebetulnya, Hae-shin meminta pinangan itu dengan maksud tertentu, di mana ternyata itu semua demi melindungi para pejuang kemerdekaan. Pasalnya dia sendiri merupakan salah satu anggotanya. 제가 꼭 드릴 말이 있어서 제가 오늘 이런 자리에서 그런 얘기를 왜 이제야 하세요? Sikap tertutupnya itulah yang membuat status keanggotaannya masih belum diketahui oleh Gwang Il. Tetapi hal itu hampir terungkap setelah Hae-shin tak sengaja bertemu dengannya di sebuah restoran. Padahal saat itu dia sedang menunggu salah satu anggotanya. Namun untung saja, Gwang Il hanya mengantongi informasi orang yang ditunggunya yang membuat statusnya masih tetap aman. 이달 30일에 명정에서 저한테는 그런 얘기를 안 하셔가지고. Kejadian itu membuatnya semakin curiga bahwa di dalam tubuh anggotanya sendiri terdapat seorang pengkhianat, sehingga dia segera menemui pamannya sekaligus seorang petinggi pasukan kemerdekaan yang bernama Lee Sang-gu. Di sana, Hae-shin meminta agar Sang-gu lebih berhati-hati lagi untuk menyampaikan sebuah informasi. Pasalnya akibat hal itu, dana yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pasukan di utara terancam gagal, sebab dana itu berada di tangan Jung-sok yang sebelumnya ditangkap oleh pihak militer Jepang. 남동지가 그걸 받아서 북러 군정소로 전달할 계획이오. 사람 단속 각별히 신경 쓰시고요. 우리 쪽에서 누설됐을 가능성이 커요. Dengan situasi itu, mau tak mau Hae-shin harus memilih opsi kedua, yaitu merencanakan perampokan uang milik Bank Joseon pada tanggal 30 Agustus. Pasalnya, Bank Joseon cabang Hyeryong akan mengirimkan uang ke kantor cabang lainnya yang berada di wilayah Myeongjeon senilai 200.000 won. Uang sebesar itu akan mereka gunakan untuk tujuan membuat infrastruktur rel kereta api. Maka satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan pasukan yang ada di utara, yaitu dengan merampok uang tersebut. 감자 5알, 좁쌀 6대. 이번 작전은 없던 일로 합시다. 예.
Sang-guk menyadari bila operasi itu akan berjalan dengan sulit, sehingga dia tak mau bila He-shin terlibat. Maka dia menyarankan agar Eun-yeoni mau melakukannya, terlebih dia sendiri sangat ahli dalam pekerjaannya itu. Di satu sisi, rencana yang sama dilakukan oleh Lee dan kelompoknya. Pasalnya dia harus mendapatkan uang tersebut demi memberikan bantuan kepada warga Myeongjeong dan sekitarnya. Sebab sebelumnya aksi-aksi yang selama ini dilakukannya dengan cara merampok berbagai senjata untuk dijual terancam terhenti karena bisnis yang dikelola oleh Kim Son-bok dicekal oleh pemerintah Jepang. 찾아봐요. 딸린 입이 몇 갠데 이렇게 손 놓고 굶어주고 사잖아? 그럼 소총도 주고 대포도 주고 막 퍼준대. 일본 영사관 놈들이 무기 거래를 전부 막아서 Semua itu tak lepas dari peran para pejuang kemerdekaan yang setiap hari bisa melumpuhkan pasukan Jepang. Maka demi menghentikan aksi para pejuang kemerdekaan yang memberontak kepada kekaisaran, mau tak mau pemerintah pusat mencekal orang-orang yang memperjualbelikan senjata ilegal. Namun efek tersebut malah membuat bisnis Kim Son-bok terancam tutup karena dia tak bisa lagi membantu kelompok Lee. Untuk itu, satu-satunya cara adalah merampok uang pemerintah. 기계철도는 회령에서 길린 구간이니까 왕복만 돼. 뭔데요? 좋은 정보가. 그 돈 다 먹자. Di sisi lain, sehari sebelum Nam He-shin pergi ke wilayah Gando untuk menghadiri peresmian jalur kereta, dia sempat dikabari bahwa pamannya yaitu Lee Sang-guk tengah bertemu dengan Gwang Il di sebuah restoran. Seketika, He-shin menjadi panik karena identitas pamannya yang seorang anggota pejuang kemerdekaan telah diketahui. Dan benar saja, dalam pertemuan itu, Gwang Il merasa kecewa bahwa Lee Sang-guk yang sangat dihormatinya ternyata adalah seorang pemberontak. Namun, Gwang Il masih berusaha menyadarkan Lee Sang-guk agar bisa menerima kehadiran Jepang di tanah Joseon. Akan tetapi, keteguhan hati Lee Sang-guk dalam memperjuangkan kemerdekaan lebih besar, sehingga membuat Gwang Il terpaksa harus menangkapnya. 이거 좋네. 남는 시간은 저에게 아무 의미가 없습니다. 단노해가. Di dalam penjara, Lee Sang-guk mendapatkan beberapa siksaan karena pihak Jepang ingin mengetahui sosok pria yang akan ditemui oleh Jang Seok. Tetapi sebisa mungkin, Lee Sang-guk mencoba membungkam mulutnya yang akhirnya membuat Gwang Il emosi. 그놈이 누구고? 하나밖에 없는 조카 잘 되면 좋잖아요, 스프님한테도. Dia tak mau harus melakukan cara kekerasan agar Lee Sang-guk mau memberikan informasi tersebut. Alhasil, Gwang Il mendapatkan informasi berharga bahwa pertemuan itu membahas tentang rencana pencurian dana pembangunan rel kereta di wilayah Gando. Dan karena penasaran akan informasi tersebut, Gwang Il mencoba menyadarkan Lee Sang-guk dengan memberikan sebuah air mineral. Namun sayang, Gwang Il terkecoh. Pasalnya Lee Sang-guk memanfaatkan kelengahan para anggota militer Jepang sehingga dia berhasil merebut salah satu senjatanya dan akhirnya dia menghabisi nyawanya sendiri. Kondisi itu membuat Gwang Il marah kepada salah satu bawahannya karena mereka tak menaati peraturan dengan membawa sebuah senjata ke dalam ruang pemeriksaan. Akibatnya dia tak bisa mendapatkan informasi yang begitu akurat. Namun meskipun begitu, Gwang Il masih mendapatkan informasi tentang rencana para pejuang kemerdekaan yang ingin merampok uang dana pembangunan infrastruktur. Untuk itu dia segera mempersiapkan pasukannya dari divisi ke-9 Angkatan Darat Jepang untuk berangkat ke wilayah Gando. 나라와 여자를 발령일 기다렸다 지켜야 돼. Di saat yang sama, He-shin dan Eun-yeoni telah berada di kota Myeongjeong dan tanpa disadari ternyata di tempat itu juga hadir sosok Lee yang secara otomatis saat mereka bertemu, Eun-yeoni merasa kecewa karena sosok Lee masih hidup. Untuk itu dia berniat menuntaskan tugasnya dengan berencana membunuh Lee. 소문의 새끼 걸리기만 해 개놈 새끼 잡히면 죽였어 그냥. Situasi panas itu akhirnya berubah menjadi ricuh. Keduanya saling serang satu sama lain. Dan karena pertarungan itu berada di sebuah pasar, membuat para pihak kepolisian harus turun tangan untuk melerai mereka. Eun-yeoni dan Lee kini berada dalam situasi sulit. Karena bila mana mereka terus menyerang, kemungkinan besar nyawa mereka berdua pasti berakhir di tangan kepolisian Jepang. Akhirnya keduanya sama-sama menurunkan egonya masing-masing dan menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian. Kemudian saat di penjara, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan kehadiran kelompok bandit yang dipimpin oleh Jang Ki-ryong.
Tujuannya datang ke sana adalah untuk menemui seorang pria yang diklaim menjadi dalang atas berita penyebaran uang dana pembangunan jalur kereta api ke wilayah Gando. Pasalnya, informasi itu membuat banyak kelompok penjahat tiba-tiba membentuk pasukan yang sama-sama ingin mengincar uang tersebut. Maka atas kesalahannya itu, Jang Kir-yong memberikan sebuah hukuman kepadanya. Setelah kepergian Jang Kir-yong, secara mengejutkan, Lee dan juga Eun-yeoni dibebaskan dari penjara atas perintah langsung dari salah satu petinggi kepolisian Jepang. Beliau menyadari bila terus memenjarakan orang-orang Joseon, kemungkinan besar para pejuang kemerdekaan terus melakukan aksi balas dendam. Maka dari itu, agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mau tak mau dirinya harus membebaskan mereka berdua. 저는 저거 분명히 쌍년 출신이보다 저거. Singkat cerita, kini Gwang Il telah berada di wilayah Gando dan bertemu dengan salah satu atasannya yang bernama Letnan Jenderal Katayama. Kehadirannya di sana bertujuan agar misi operasi ini dipercayakan kepada satuannya. Setelah Letnan Jenderal Katayama mempercayakan operasi ini, Gwang Il beserta divisi ke-19 segera menuju lokasi, di mana mereka akan menghadang para kelompok bandit. Dan benar saja, tak lama kemudian, para bandit bermunculan satu persatu untuk merampok uang itu. Di sisi lain, ternyata kelompok Lee telah terlebih dahulu hadir di sana. Namun dia masih menunggu adanya kesempatan, pasalnya dia mengetahui bahwa mobil yang membawa uang tersebut dilindungi oleh sebuah senjata mesin otomatis. Senjata ini dirancang dengan kemampuan melesatkan sebuah peluru dengan kecepatan tinggi. Meskipun begitu, senjata ini juga mempunyai kelemahan di bagian amunisi karena sangat rentan terhadap debu, yang mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan saat menembak. Disitulah Lee akan memanfaatkan momen tersebut untuk melancarkan aksinya. 철도국 과장이 발사 속도가 점점 느려질 거고. Dalam aksi perampokan ini, beberapa anggota bandit gagal melakukan tugasnya. Namun ketika kelompok Lee sudah turun tangan, hal itu terasa mudah dikarenakan setiap anggotanya memiliki keterampilan menembak luar biasa sehingga mereka bisa menghadangnya. Lee segera memeriksa mobil tersebut untuk mengambil uang yang tersimpan di dalamnya. Akan tetapi usahanya itu harus terhenti, karena tiba-tiba saja kelompok Jang Kir-yong telah berada di tempat lokasi, sehingga menjadikan kondisi saling bersitegang. 누나, 제정신이네 뭐. Mereka sama-sama menginginkan uang itu. Namun secara mengejutkan, Leon malah memberikannya kepada Jang Kir-yong yang membuat rekan-rekannya kecewa atas keputusannya. Setelah mereka pergi, Lee baru menjelaskan bahwa dirinya sengaja memberikannya kepada kelompok Jang Kir-yong. Pasalnya di dalam peti tersebut ternyata tak terdapat uang sepeser pun, melainkan sebuah pasir, sehingga dirinya sadar bahwa ada orang lain yang sudah mendapatkannya. 다 살려고 하는 짓이니까. 뭔 말이야 그것이? Lee belum menyadari bahwa perlombaan untuk memperebutkan uang tersebut telah dimenangkan oleh kubu Nam Hae-shin dan juga Eun-yeoni setelah dirinya berhasil menggait salah satu direktur pegawai Bank Joseon yang merupakan cabang wilayah Haryong untuk bergabung dengan dirinya. 모르네. 내일 자정까지 돈 갖고 올게요. 은행 돈을 훔치자는 게 말이 된다고 생각해요? Eun-yeoni begitu pintar merencanakan perampokan itu, karena bukan satu orang saja yang berhasil dia kelabui, tetapi beberapa kelompok bandit termasuk Leon yang masuk ke dalam perangkapnya. Saat direktur itu sudah ingin membawa kabur uang tersebut, di saat itu pula Eun-yeoni membunuhnya, yang secara otomatis dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Nam Hae-shin. Di saat yang sama, kegagalan misi itu juga sempat dirasakan oleh pasukan Angkatan Darat Jepang yang dipimpin oleh Gwang Il.
Meskipun berhasil menangkap kelompok bandit yang Kiryong yang diklaim telah melakukan aksi perampokan itu, namun justru pihak militer harus membebaskannya setelah tak ada satupun bukti tertuju kepadanya, karena isi dari peti itu bukan berisi uang, melainkan dipenuhi dengan pasir. Dari sana, Guang Il menyadari bahwa pencurian uang tersebut telah berhasil dilakukan, maka kegagalan ini akan dia bayar dengan cara menghadangnya di wilayah Changchun. Kondisi yang sama dilakukan juga oleh kelompok Li saat Choreng Yi memberikan informasi tentang insiden kematian Direktur Bank Yoseon yang ditembak mati oleh sebuah senjata Mauser. 우리는 한 번도 본 적 없는 사람입니다. 조선 사람들한테 일본 찬양하는 연설하면서. 참말입니까? Seketika Lee teringat dengan sosok Enyoni yang pernah dia hadapi sebelumnya. Pasalnya dari kejadian itu, Enyoni gemar memakai senjata Mauser sehingga dia berpikir bahwa uang tersebut ada pada dirinya. Lee dan kelompoknya segera mengunjungi salah satu komplotan Enyoni untuk menanyakan keberadaannya. Namun saat Lee menginterogasi pria tersebut, dia malah memilih diam. Yang mau tak mau, Lee harus melakukan cara kekerasan. Dari sanalah, Lee mendapatkan informasi berharga bahwa Enyoni memang pelakunya. Bahkan dia juga bekerja sama dengan manajer biro kereta api yang sekarang sedang menuju wilayah Changchun. 장춘으로 간다. Aksi pencegatan itu pun langsung dimulai dengan mengejar sebuah kereta yang diyakini di dalamnya terdapat sosok Enyoni dan manajer. Saat melakukan pemeriksaan, Kang Sang-gun melihat bahwa orang yang dicarinya ternyata berada di dalam, sehingga dia segera mengabari informasi itu kepada Leon. Dengan segera, Leon berjalan menuju ke arah manajer tersebut, seraya memegang senjata revolver untuk membunuhnya. Namun tanpa disadarinya, Lee langsung terkejut. Ternyata orang yang selama ini diincarnya adalah Nam Heshin yang merupakan seorang wanita pujaan hatinya. Dan secara otomatis, niatnya itu pun tak bisa dilakukan. Tak berselang lama, Enyoni menyadari bahwa kliennya dalam posisi terancam, sehingga dia segera menyerang Leon, dan mereka pun kembali terlibat perselisihan. Saat kondisi mulai memanas, tiba-tiba saja kereta api terhenti karena adanya blokade dari prajurit Angkatan Darat Jepang di bawah komando Guang Il, yang saat itu mereka sama-sama mengincar orang tersebut dan menjadikan situasi semakin sulit. 너랑 비키겠냐? Karena situasi sedang ricuh, operasi yang dilakukan pihak Angkatan Darat Jepang sedikit terganggu. Akan tetapi, Guang Il melihat keberadaan sosok Enyoni yang sebelumnya pernah menjadi relasinya ketika ditugaskan untuk membunuh Leon. Guang Il menyadari bahwa Enyoni terlibat dalam aksi pencurian uang, yang secara otomatis Enyoni menjadi buruan anggota militer Angkatan Darat Jepang. Untung saja, saat Enyoni akan ditangkap, tiba-tiba saja muncul badai pasir yang membuat penglihatan mereka terbatas, sehingga Enyoni terbebas dari ancaman. Guang Il tak mau membiarkan buruannya lepas, yang membuat dia harus melepaskan tembakannya secara membabi buta. Akibatnya, peluru-peluru yang dilepaskannya itu tak sengaja mengenai warga sipil dan anggotanya sendiri, sehingga banyak korban yang berjatuhan. Kejadian mengerikan itu terus berlanjut, sampai di mana dia menyadari bahwa dia melihat adanya sosok yang dikenalinya, yaitu Leon. Namun sayang, dia tak bisa menembaknya karena jarak pandangnya yang terhalang dengan adanya badai pasir, sehingga pelurunya mengarah kepada Enyoni yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah badai pasir itu mereda, Enyoni dipaksa harus ditangkap untuk diinterogasi. Sementara, Leon berhasil melarikan diri. Dan di tempat lain, para penumpang kereta harus terpaksa menepi di sebuah hutan untuk menghindari insiden itu. Namun naas, mereka kembali dikejutkan dengan kehadiran para bandit yang sedang memburu Nam Heshin. Para penumpang menjadi bulan-bulanan para bandit, bahkan nyawa Nam Heshin terancam.
Untung saja kejadian itu sempat tertolong oleh kehadiran Leon, sehingga dalam aksinya itu, Lee bisa menumpas seluruh bandit dalam waktu yang sangat singkat, dan secara otomatis nyawa Nam Hae-shin bisa diselamatkan. Kemudian, Lee segera mengambil uang tersebut dari tangan Hae-shin. Akan tetapi saat dirinya menemukan surat di dalam koper yang berisikan tentang pendanaan pasukan kemerdekaan, seketika membuat niatan Lee menjadi pupus. Bahkan identitas Hae-shin yang sebenarnya terkuak saat itu. Setelah mengetahui niatan Hae-shin, Lee secara terbuka menawarkan sebuah perlindungan kepadanya untuk menemaninya sampai ke tempat tujuan. Dan saat berada di wilayah Jongwoljin sebagai tempat opsi kedua dalam pertemuan dengan pasukan kemerdekaan, Leon dan Hae-shin merasakan adanya kejanggalan dari orang-orang tersebut. Bahkan saat mereka membaca surat tersebut yang berisikan kode-kode tertentu, mereka ternyata tak dapat mengetahuinya. 독립을 위해 왔습니다. Di sanalah Hae-shin mengira mereka bukan pasukan kemerdekaan, melainkan para bandit yang sedang menyamar. Maka seketika kontak tembak pun tak bisa dihindarkan lagi. Meskipun Leon bisa menghabisi semua orang di sana, tetapi dalam peristiwa itu, Hae-shin harus mendapatkan luka serius yang membuat Lee segera membawanya pulang untuk diberi pertolongan. Di saat yang sama, nyawa Enyoni sedang terancam oleh Gwang Il karena dia dituduh sebagai pelakunya. Tapi tak berselang lama, salah satu bawahan Gwang Il melaporkan bahwa berdasarkan pemeriksaannya, pelaku pencurian uang itu bukan Enyoni, sehingga di saat itu juga dia terbebas dari tuduhan tersebut. Namun itu tak membuat nyawa Enyoni terbebas dari ancaman. Pasalnya, Gwang Il dibuat kesal atas kegagalan tugas yang dilakukannya untuk membunuh Leon. Untuk itu dia diberi kesempatan satu kali lagi. Dan bila mana dia masih gagal, Gwang Il tak segan-segan untuk membunuhnya. 어디 사는지 다 아니까 허튼 짓 할 생각하지 말고. 이용 그 새끼 왜 안 죽였어? 내가 뭐라도 좀 챙겨갈 수 있게. Pada esok harinya, Enyoni kembali ke desa Taepyeongdong untuk mencari keberadaan Leon dengan tujuan menuntaskan tugasnya yang 5 tahun belum bisa dia selesaikan. Namun sayang, usahanya tersebut dicegah oleh Choi Chung-so karena dia sekarang ini merupakan seorang pemimpin kelompok bandit. 근데 이혼 못 찾으면 개털? 아, 아저씨 눈썰미 하나는 아주. 배채웠으면 쓰실 약이야. 왜 온 것이야? Mendengar hal itu, Enyoni berusaha semaksimal mungkin agar rencananya tak mendapat masalah, sehingga dirinya memberitahukan sifat buruk Leon yang sengaja tak membunuh Hae-shin sebagai kurir yang mengantarkan uang pendanaan. Bahkan di sana juga dia tak sungkan-sungkan memberitahukan bahwa kemungkinan besar Lee telah melarikan diri dengan perempuan tersebut dan membawa kabur uang itu. Seketika Choi Chung-so menjadi emosi, pasalnya Leon tak konsisten dengan misinya selama ini sehingga dia ingin memburunya. Untung saja pada esok harinya, Cho Rang-yi mendapatkan sebuah informasi tentang keberadaan Lee di wilayah Gwangmyeong, tepatnya di desa Daur, dan secara otomatis dia segera mempersiapkan pasukannya untuk memburu wanita tersebut. 딱 맞고 지키고 있으니까는 뭐 절대 도망은. Di tempat lain, situasi yang sama dirasakan oleh Gwang Il setelah salah satu ajudannya memberikan informasi bahwa pihak militer Jepang mengetahui keberadaan kurir tersebut yang diperkirakan masih berada di wilayah Jongwoljin. Pasalnya, mereka di sana telah menemukan beberapa jasa dari para mantan pejuang kemerdekaan yang membelot kepada kekaisaran Jepang yang saat itu kondisinya telah terbunuh. Maka secara garis besar, kemungkinan hal itu dilakukan oleh kurir. Dan karena tak ingin membuang waktunya, Gwang Il segera mengirimkan pasukan ke wilayah itu. 본론 들으려면 한숨 자고 일어나야 돼? 소리가! 그가 기타 구르심이요. 오마에라가 임페이스를 고토. Pada malam harinya, ketika Hae-shin dan Leon sedang melakukan pembicaraan, Lee secara tak sengaja melihat adanya pergerakan mencurigakan dari atas pohon dan menyadari bahwa nyawa Hae-shin sedang dalam bahaya, maka dirinya pun segera melakukan penyelamatan. Sayangnya, usaha yang dilakukannya itu tak berhasil, sebab yang menyerangnya kali ini adalah anggotanya sendiri. Saat ini, Lee dalam keadaan sulit, sehingga dia harus menjelaskannya kepada seluruh anggotanya, termasuk kepada Choi Chung-so. 아랍이 왜 하는 거야? 길지 말라. 진정하시고 제 말 믿어주셔야 돼요.
Tetapi saat akan menjelaskan duduk permasalahannya, mereka dikejutkan dengan pasukan militer Jepang. Maka mau tak mau, Lee harus menyembunyikan sosok Hosin dari ancaman para tentara Jepang. Tak berselang lama, pasukan Jepang telah berada di lokasi, dan akhirnya hal itu menjadi momen pertemuan antara Leon dan juga Gwang Il setelah 5 tahun tak bertemu. Dalam pertemuan itu, Lee mengajak mantan rekannya sekaligus mantan tuannya untuk berbicara empat mata. Di sana, Gwang Il langsung menjelaskan tujuan sebenarnya, yaitu untuk mencari sosok kurir tersebut. Namun karena Lee sudah mengetahui niatannya, maka dirinya sengaja menyelanya. Tetapi Gwang Il tak begitu saja percaya dengan alasan Lee, sehingga alasan itu menjadikannya sebagai bahan sebuah tuduhan kepadanya. Lee tak terpancing dengan intimidasi yang dilakukan mantan rekannya tersebut, yang membuat situasi kian panas. Dan akhirnya kesabaran Lee mulai tak terkendali. Dirinya segera memberikan sebuah ancaman kepada Gwang Il agar mau menarik mundur pasukannya, karena bila masih terus melawan, maka Lee beserta kelompoknya tak segan-segan untuk melakukan kekerasan, seperti yang dialami oleh para tentara garnisun di wilayah Haryong. 애초에 내 나라, 내 친구가 아니었으니까. 너 일본군 때려잡는 도적질하고 다닌다며 이 새끼야. 해령 수비대 추경지가 습격당해서 Menyadari akan ancaman itu, mau tak mau Gwang Il harus menuruti kemauan Leon, sehingga dia menarik mundur pasukannya yang membuat kondisi yang awalnya tegang kini mulai membaik. Setelah itu, Leon kembali melanjutkan pembicaraan tentang kesalahpahaman yang terjadi di dalam tubuh kelompoknya, dengan menjelaskan bahwa sebenarnya Hosin adalah salah satu anggota pasukan kemerdekaan yang sedang menyamar sebagai karyawan di perusahaan pemerintah. Maka wajar bila dirinya melakukan pencurian uang tersebut demi memenuhi kebutuhan pasukan kemerdekaan yang sedang membutuhkan biaya. 정확히 반대요. 제가 간도에 온 이유입니다. 조선 총독부에서 일하려고 독립군이 된 기야. Tak hanya itu, Leon juga memberitahukan kepada Choi Chung-so bila selama ini perempuan yang sering dia ceritakan adalah sosok Hosin, yang secara otomatis penjelasan tersebut membuat semuanya kini tersadar dan akhirnya mereka sudah tak ingin memburu uang tersebut. Saat Choi Chung-so dan rekan-rekannya tengah beristirahat, dia menyadari ada sosok yang sengaja mengikutinya. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata sosok tersebut adalah Enyoni. Dalam pertemuan itu, Enyoni mencurahkan tentang permasalahannya kepada Choi Chung-so yang dimana kini dia berada dalam situasi sulit karena dia harus membunuh Leon dan juga Hosin. 그러니까 아저씨는 자꾸 제 눈에 띄지 말고 빠지시라고. 전 이은 그놈을 꼭 죽여야 되고요. 윤희를 죽일 수 있다고 생각하냐? Tetapi untuk kasus Leon, Choi Chung-so selalu memberitahukan kenapa sebenarnya dia selalu menghalang-halangi niatan Enyoni untuk membunuhnya. Sebab itu karena ucapan Leon yang selalu meminta Choi Chung-so agar mau memaafkan kesalahan Enyoni. Semua itu berawal ketika Enyoni diizinkan tinggal di desanya sewaktu Enyoni dalam keadaan menderita. Choi Chung-so merasa terharu akan nasibnya, tetapi semua itu tak bertahan lama karena Choi Chung-so kecewa sebab Enyoni menjadi seorang pembunuh bayaran. Dan atas alasan itulah selama ini dia menaruh dendam kepadanya. Namun apa yang dia lakukan sekarang tak mempunyai pilihan lagi. Pasalnya Enyoni dalam keadaan terancam bila dia tak bisa menuntaskan misinya itu. 동포한테 칼부림 당해서 죽었으니까. 언년이 너를 걱정하는 것이다. 기어코 그 일을 해야 쓰겠냐? Di tempat lain, Lee dan Hosin terpaksa harus kembali ke desa Myeongjeong karena di sanalah satu-satunya tempat yang aman untuk menyembunyikan keberadaan Hosin. Namun Lee memberitahukannya bahwa Hosin harus berhati-hati kepada sosok Inspektur Oka sebab dia merupakan polisi yang sangat tegas dan disiplin. 사람들의 시선도 주변 환경들도 다. Lee dan Hosin kini telah berada di tempat aman, tepatnya di sebuah penginapan milik Kim Son-bok. Tetapi semua itu tak berlaku bagi Enyoni yang selama ini selalu mengikuti jejak Leon. Saat akan memanfaatkan momen tersebut, dia tak sengaja mendengar percakapan antara Leon dan juga Hosin yang saat itu sedang membahas masa lalu Leon. Dan tanpa diduga, ternyata Leon dan Enyoni memiliki cerita masa lalu dan tujuan yang sama, yang secara otomatis niatannya untuk membunuh Leon terpaksa tertunda. 지켜야 될 사람들에게 그러다 가보년을 계기로 친구가 됐고 그렇게 흘러가는 대로 사는 거예요. 딱 거기까지더라고요.
Di satu sisi, ternyata gerak Enyoni berhasil diketahui oleh Inspektur Oka, maka mau tak mau Enyoni harus ditangkap karena dinilai telah meresahkan warga setempat. Dalam interogasinya itu, Enyoni memberitahukan maksud tujuannya datang ke tempat ini, yang mana dia bertujuan untuk membunuh seorang kurir yang mencuri dana pembangunan rel kereta atas perintah dari Mayor Shohei Miura atau Gwang Il, Komandan Divisi ke-19. その独立資金を運搬するやつは誰だ? Agar bisa mempercayai ucapan itu, seketika Inspektur Oka segera menghubungi Gwang Il. Namun tanpa diduga, ternyata Gwang Il malah menyela semua tuduhan itu. Bahkan dirinya mengakui tak mengenali sosok Enyoni. Sehingga dari informasi itu, Inspektur Oka harus menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan penyebaran hoax yang dilakukan Enyoni. 話をすることはできますか? 関係ははっきり話していただかないといけませんね. Sementara Enyoni merasa dikhianati dan menaruh dendam kepada Gwang Il. Akan tetapi dirinya tak bisa berbuat apa-apa sebab esok harinya dia harus menjalani hukuman eksekusi pada siang hari. Di saat yang sama, Gwang Il berhasil memanfaatkan situasi tersebut, yang mana dia mendapatkan sebuah informasi bahwa di wilayah Myeongjeong terdapat seorang kurir yang menjadi buruannya. Maka dia mengerahkan sekitar 200 prajurit Angkatan Darat Jepang dari berbagai divisi, termasuk dari 150 infanteri dan juga 50 personil kavaleri. Meskipun apa yang dilakukannya itu akan berakibat fatal, sebab di wilayah Gando dan sekitarnya tak diperbolehkan adanya kegiatan militer, karena wilayah ini merupakan teritorial kekuasaan dari Tiongkok yang nantinya akan berefek pada kesepakatan bilateral antara Jepang dan negara tersebut. Namun Gwang Il tak mempedulikan akan hal itu, karena sejatinya dia hanya berambisi mengejar popularitas di dunia kemiliteran dan ingin disanjung oleh Kekaisaran Jepang. Keesokan harinya, benar saja, Gwang Il tetap nekat mengerahkan pasukannya, dan kini mereka telah berada di wilayah Myeongjeong, bahkan kala itu mereka telah sampai di penginapan Kim Son-bok. Di sini kita kembali mendapatkan fakta mengejutkan ketika Kim Son-bok dan Gwang Il bertatap muka, yang ternyata Kim Son-bok pernah menjadi budak Gwang Il, sama seperti Leon. Tetapi kini situasinya telah berubah, yang mana Kim Son-bok sekarang menjadi seorang pebisnis hebat. Sayangnya semua itu tak dipedulikan lagi oleh Gwang Il, sebab kedatangannya hanya ingin menangkap seorang kurir yang diyakini tinggal di penginapannya. Bahkan dirinya harus melakukan kekerasan kepada Kim Son-bok yang terus berusaha menghalang-halanginya. 니네 집에서 머슴 살던 끈이 아니야 이제. 너 대답 잘해. 거짓말하면. Atas keributan yang terjadi di sana, membuat kondisi Myeongjeong seketika menjadi lebih genting. Pasalnya, pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang adanya aktivitas militer dari Angkatan Darat Jepang di wilayahnya, yang membuat Inspektur Oka harus turun tangan menangani masalah tersebut. Secara otomatis, kedua instansi yang menjadi andalan pihak Kekaisaran Jepang saling berhadapan satu sama lain, karena kedua komandan tersebut memilih mempertahankan egonya. Dari situasi tegang tersebut, Enyoni memanfaatkan sebuah momentum untuk membalaskan dendamnya kepada Gwang Il. Namun sayang tembakannya meleset karena mengenai salah satu prajurit militer Angkatan Darat Jepang, hingga menyebabkan kesalahpahaman di antara dua instansi itu yang berakhir dengan kerusuhan. Pertempuran antara Angkatan Darat Jepang dan pihak kepolisian tak berlangsung lama. Pasalnya di tengah situasi tersebut, Inspektur Oka dan Gwang Il melihat adanya sosok Enyoni yang membuat mereka harus memburunya. Kini Enyoni terjebak dalam situasi sulit, tapi itu bisa dia atasi karena adanya sosok Leon yang tak sengaja menyelamatkannya. Dengan terpaksa, Enyoni harus menyampingkan terlebih dahulu misinya untuk membunuh Leon, yang seketika mereka akhirnya bekerja sama menumpas para prajurit Angkatan Darat Jepang dan pihak kepolisian. 걱정 말고. 혹시 여기 뒷문 있어? Namun banyaknya pihak instansi kemiliteran yang dikerahkan membuat Enyoni dan Leon kelelahan. Untung saja mereka bisa ditolong sebab dari arah kejauhan, Choi Jung-so dan rekan-rekannya tiba-tiba datang ke lokasi untuk menyelamatkannya.
Pertempuran tak berimbang ini mengharuskan pihak kepolisian dan militer Jepang dipaksa menyerah. Pasalnya, kelompok bandit Yon merupakan kelompok yang sangat kuat, sampai-sampai skala peperangan itu meluas ke kantor konsulat di mana Yamada sedang bertugas. Situasi yang tak memungkinkan tersebut membuat Yamada harus menghubungi kelompok bandit Jangkiryong yang dianggap setara dengan kelompok Yon. Di saat yang sama, Choi Jung-so mengingatkan kepada Yon agar secepatnya mengantarkan Hesin ke tempat tujuan. Namun kepergian mereka lagi-lagi harus terganggu dengan pihak militer Jepang, di mana saat itu Gwang Il memergoki Lee Yon sedang mengantarkan kurir tersebut. Gwang Il segera mengerahkan divisi kavalerinya untuk melakukan pengejaran, tetapi apa yang dilakukan mereka tak membuahkan hasil karena kereta kuda yang ditunggangi Lee Yon jauh lebih cepat. Saat berada di lokasi pertemuan dengan para anggota pejuang kemerdekaan, Lee Yon memberitahukan nama aslinya kepada Hesin, dan dari sanalah dia menyadari bahwa sosok Lee Yon tak asing lagi bagi dirinya. 안전하게 도착해야 조선의 앞내려도 빛이 보일 겁니다. 저 독군이들. 이윤입니다, 제 이름. Tak berselang lama, setelah mengantarkan Hesin ke tempat tujuannya, Lee kini harus berhadapan dengan Gwang Il. Dan di sanalah mereka berdua menentukan nasibnya dengan sama-sama mengacungkan sebuah senjata. Naas, pergerakan lambat dari Gwang Il membuat dirinya harus mengalami cedera yang sangat serius di bagian jari-jari tangannya, sehingga dia kini tak bisa mempergunakan tangannya itu untuk memegang senjata. Salah satu anak buahnya mencoba untuk menembak Lee Yon, namun Gwang Il menahannya. Dan atas kondisi itu, Gwang Il dituduh sebagai pengkhianat dan kini nyawanya tengah terancam. Untung saja situasi panas tersebut bisa terkendali oleh kehadiran pasukan kemerdekaan, yang secara otomatis pasukan Jepang yang sedang berada di area terbuka bisa ditembaki dan membuat Angkatan Darat Jepang mengalami kerugian cukup besar. 다시 돌아올 생각하지 말고 빨리 가라고, 이 새끼야. Pasca keberhasilan Lee Yon melewati hadangan pasukan Gwang Il, dia mencoba untuk kembali ke kota Myeongjeong yang kala itu situasi rumitnya masih belum selesai. Namun kondisi itu tak berlangsung lama sebab masalah tersebut kini sudah ditangani oleh kelompok Jangkiryong. Kelompok ini dikenal akan kemampuannya dari setiap anggotanya yang begitu kuat dan ditakuti. Maka saking hebatnya mereka, kelompok ini memiliki hubungan relasi dengan kepolisian Jepang. Tak heran apabila kepolisian Myeongjeong sedang terancam, maka kelompok Jangkiryong akan turun tangan untuk membantu mereka. Dan hal itu terlihat ketika para anggotanya menyerang kelompok Lee Yon. Ji-san dari kelompok Jangkiryong memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam menggunakan senjata kampak, sama seperti keahlian Cho Reng-yi dari kelompok Lee Yon. Mereka berdua bertemu dan memperlihatkan kemampuannya masing-masing. Namun sayang, karena sudah kelelahan, Cho Reng-yi bisa dikalahkan dengan mudah. Kemudian selanjutnya ada sosok Heukdong yang memiliki postur lebih besar dan sangat kuat. Maka dia memilih melawan Gemsu yang memiliki kemampuan yang sama. Dari jalannya duel itu, Gemsu harus menyerah dan tumbang di tangan salah satu anggota Jangkiryong. Di sisi lain, terdapat Togu yang memiliki keahlian sama dengan Choi Jung-so. Meskipun sama-sama ahli dalam memanah, namun Togu lebih diunggulkan. Keakuratannya dalam memanah jauh lebih baik, sehingga beberapa anak panah berhasil bersarang di tubuh Choi Jung-so yang membuat dia dalam kondisi sekarat. Dan terakhir ada sosok Kimura yang bertugas sebagai penerjemah bagi Jangkiryong. Kimura memiliki kemampuan yang sama seperti Kang Sang-gun sebagai seorang penembak jitu. Keahliannya dalam menembak diperlihatkan dalam insiden kerusuhan.
Di sana, Kang San-gun menyadari bila ada sosok sniper yang jauh lebih baik daripada dirinya. Bahkan penglihatannya itu jauh lebih tajam. Dan mau tak mau, dirinya harus menyerah setelah dia melihat dari arah kejauhan, ternyata posisinya sudah dikunci oleh Kimura. Secara otomatis, kelompok bandit Leon bisa diatasi dan mereka kini berada di kepolisian setempat untuk menjalani hukuman yang akan mereka terima. Sebagai tanda keberhasilannya, Jang Ki-ryong meminta hak otoriter penuh terhadap para tawanan. Pasalnya, dia sendiri mempunyai misi tersembunyi, yang dimana dirinya ternyata mengincar desa Taepyeongdong sebagai tempat persembunyian kelompok Leon. Dari sana, Yamada memberikan otoritasnya kepada kelompok Jang Ki-ryong, dan secara otomatis kelompok ini segera melakukan sebuah interogasi agar para tawanan mau memberitahukan tempat persembunyiannya. Awalnya, usaha yang dilakukan oleh Kimura tak membuahkan hasil. Pasalnya, para tawanan enggan untuk menunjukkan tempat persembunyiannya. Maka atas aksi bungkam mulutnya itu, Kimura tak segan-segan untuk mengeksekusinya. Atas kejadian itu, Kim Nan-chun selaku rekan seperjuangan Choi Chung-so tak kuasa melihat para tawanan dieksekusi, sehingga dirinya bersedia menuruti keinginan kelompok Jang Ki-ryong untuk mengantarkannya pergi ke wilayah Taepyeongdong. 나 길치잖아, 씨발. 우들 말이 어딘지 나가 말해줄라니까. 뒤집은다고 어떻게 산다, 뛰어. Melihat kejadian itu, sebagian kelompok Leon kecewa dengan sikap Nan-chun. Namun sebelum itu dia menyempatkan untuk memberikan sebuah pesan kepada Choi Chung-so yang berisikan tentang Idai Dogang. Idai Dogang merupakan sebuah istilah strategi perang ala pasukan kemerdekaan tempo dulu. Penerapan strategi ini sangat efisien untuk memanipulasi lawan keluar dari sarangnya yang bertujuan membebaskan para tawanan yang ditangkap. Meskipun strategi ini terlihat bagus, namun metode ini harus mengorbankan nyawa seseorang dan begitulah cara Nam-chun yang kini sedang dijalaninya. 복숭아나무 살려못 짜고 있어. 몇이다 드릴 때게. Dia sengaja mengorbankan nyawa demi memancing kelompok Jang Ki-ryong keluar dari Myeongjeong. Dan setelah itu, barulah Leon akan bergerak menyelamatkan para tawanan. Situasi ini akan diuntungkan karena di tempat itu hanya dijaga oleh anggota kepolisian yang jumlahnya tak terlalu banyak. Leon yang sudah memperhatikan mereka sejak siang hari sangat mengerti akan rencana yang dimaksudkan oleh Nam-chun. Maka pada malam harinya, selepas kelompok Jang Ki-ryong pergi, seketika itu Leon melakukan misi penyelamatan yang dibantu oleh Eun-yeoni. 싸게 도망가셔, 성님. 싸게. 안전하게 구출하려면 저놈들도 다 잡고 가야 돼. Kedua orang tersebut memperlihatkan bagaimana caranya menyusup ke dalam penjagaan ketat. Dan hasilnya, dalam upayanya tersebut, Leon dan Eun-yeoni berhasil masuk ke dalam kantor kepolisian, di mana para kelompoknya tengah ditahan. Namun keberhasilan mereka tak bisa dijalani sepenuhnya. Pasalnya konsul Yamada dan pasukannya mengetahui misi penyelamatan itu, sehingga Leon beserta kelompoknya terjebak di dalam. Dalam kondisi terjepit, Kim Son-bok memberikan satu-satunya cara agar bisa terlepas dari situasi itu, yaitu harus ada seseorang yang mampu keluar dan membawakan sebuah senjata mesin otomatis tipe Maxim Gun yang terletak di belakang halaman rumahnya. Pasalnya, senjata mesin itu mampu mengeluarkan peluru dalam jumlah yang sangat banyak, jadi besar kemungkinan bisa menumpas seluruh anggota kepolisian Jepang dengan mudah. Tetapi dirinya merasa bimbang dan masih belum mengetahui siapa yang akan mau keluar dari hadangan pihak musuh. 안 돼. 그거 너무 무만지지야. 이대로 오래 못 버텨. 여기서 일단 한 명이라도 나가야 되거든요. Seketika semua orang di sana melihat sosok Cho Reng-yi yang dinilai sangat cocok akan misi ini. Dan mau tak mau, dirinya harus bergegas melakukan tugas tersebut sebelum Jang Ki-ryong sadar bila tujuannya itu sedang dikelabui oleh Nam-chun. 총도 잘 쏴야 되는데. Di tempat lain, Kimura mulai menyadari bila kelompok Jang Ki-ryong telah disesatkan oleh Nam-chun, sehingga dia tak segan-segan untuk mengeksekusinya. Namun aksinya dicegah oleh sang pemimpin. Pasalnya Jang Ki-ryong ingin tahu secara pasti di saat mereka berada di persimpangan jalan.
Bila mana Namjoon mengambil jalur ke kanan, berarti dia menunjukkan jalan yang benar. Namun sebaliknya, bila mengambil jalur kiri, berarti Namjoon sengaja mempermainkannya. 그러라. 지심부 듣지는 마 해량씨. 바로 죽은다. 연길과 실같이. Tak berselang lama, di saat kelompok Jang Kir-yong telah berada di persimpangan, tiba-tiba saja Namjoon membelokkan arahnya ke kiri, sehingga firasat Kimura benar terjadi bahwa Namjoon sengaja mempermainkannya. Melihat hal itu, Jang Kir-yong memberikan sebuah pelajaran dengan cara melukai kedua kakinya, yang secara otomatis Namjoon tak bisa lagi berjalan dan akan menerima takdirnya di sana sampai mati. Setelah mereka diperdaya oleh kelompok Leon, sebisa mungkin Jang Kir-yong kembali ke wilayah Myeongjeong dengan cepat. 빈명정도밥이 작다삽이 잘 부탁해요 송해. Di saat yang sama, Cho Rang-yi masih berupaya keluar dari kepungan pihak musuh agar dirinya bisa secepat mungkin mengambil senjata tersebut. Akhirnya, tak lama kemudian, pasukan kepolisian setempat dikejutkan dengan kemunculan kembali sosok Cho Rang-yi, yang mana kali ini dia membawa sebuah senjata Maxim Gun. Tanpa buang waktu, Cho Rang-yi menggunakan senjata mesin tersebut, sehingga dalam hitungan detik, seluruh personil kepolisian bisa dilumpuhkan. Dan secara otomatis, seluruh kelompok Leon yang disandra berhasil diselamatkan. Menyadari akan adanya serangan balasan dari kelompok Jang Kir-yong, mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Eun-yeoni terlebih dahulu ingin membalaskan dendam kepada orang-orang kepolisian, terutama kepada konsul Yamada, sehingga dia dibunuh dan digantung di tengah perkotaan. 우리도 똑같이 한번 해주면 안 되나? 장기룡이 도착하기 전에 자기 떠나자. 아 진짜 금방 끝나요. Setelah Jang Kir-yong berada di lokasi, dirinya menjadi emosi ketika dia melihat konsul Yamada telah tewas dalam keadaan terhina. Kondisi ini membuatnya murka dan menaruh dendam kepada kelompok Leon. Singkat cerita, pasca kejadian mengerikan di Myeongjeong yang merenggut beberapa korban jiwa dari pejabat kepolisian, membuat kelompok Leon menjadi seorang buronan yang paling dicari oleh pemerintah Jepang. Bahkan setiap kepala mereka mempunyai nilai yang sangat begitu tinggi, termasuk diantaranya kepala Eun-yeoni. 병파리 이 새끼가 한 게 뭐 있다고 100원이나 붙었어. 아 비싸다. 노예는 30원, 병파리 전만은 100원. Karena dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang, mau tak mau Eun-yeoni bergabung dengan kelompok Leon dan mengakhiri tujuannya untuk membunuh Leon. Di samping itu, kegagalan misi yang dialami oleh Gwang-il membuatnya kini harus dinonaktifkan sementara waktu dari satuan militer. Setelah Letnan Jenderal Katayama kecewa atas ketidakmampuannya dalam menjalani sebuah operasi. Bahkan tak hanya itu, Gwang-il dianggap menyalahi aturan atas apa yang dilakukannya di wilayah Myeongjeong dengan menempatkan pasukannya di sana. Kondisi sedemikian rumit akhirnya membuat Letnan Jenderal Katayama harus turun tangan secara langsung dengan bertemu kelompok Jang Kir-yong. Kehadiran mereka di sana bertujuan agar Jang Kir-yong mau mengikuti perintah Letnan Jenderal Katayama dengan cara membuat kericuhan di wilayah Manchurian sebagai daerah teritorial Tiongkok. Bila mana hal itu terjadi, kemungkinan besar pemerintah Jepang akan bersedia menempatkan unit militernya di sana, yang secara otomatis kesepakatan dengan Tiongkok resmi berakhir. Pada esok harinya, misi itu pun dimulai. Jang Kir-yong bersama dengan kelompoknya kini telah berada di desa Yongchun. Namun kericuhan yang dia buat bukan kepada penduduk setempat, melainkan kepada pihak kepolisian. Jang Kir-yong segera melakukan penyerangan yang mengakibatkan seluruh anggota kepolisian tak ada satupun yang tersisa. Kejadian mengerikan itu memberikan kesempatan terbuka bagi Letnan Jenderal Katayama untuk menyuarakan pendapatnya agar para petinggi militer Tiongkok mau memberikan izin kepada militer Jepang supaya bisa menempatkan sejumlah pasukan di sana dengan dalih untuk melindungi orang-orang Tiongkok dari ancaman kelompok penjahat. Alhasil dengan alasan kuat itu, Katayama diberi kewenangan khusus sehingga rencananya itu berhasil.
Di samping itu, rencana Letnan Jenderal Katayama sudah terlebih dahulu bocor kepada Hesin setelah dia tak sengaja membuat sebuah jurnal catatan yang dibawa oleh Gwang Il saat mereka bertemu. Informasi itu pun segera dia laporkan kepada petinggi pejuang kemerdekaan agar mereka bisa mempersiapkan diri dari ancaman tersebut. Karena tujuan sebenarnya Jenderal Katayama adalah untuk menghabisi seluruh bangsa Joseon. Tanpa disadari, pertemuan Hesin dengan anggota pejuang kemerdekaan telah dibuntuti oleh seseorang yang dimana itu adalah agen mata-mata dari Gwang Il. Pasalnya, dia sempat mencurigai Hesin sebagai anggota pejuang kemerdekaan, maka dia sengaja menaruh jurnal tersebut. Akhirnya kecurigaan tersebut benar terjadi, yang seketika itu Gwang Il menyesali akan kebodohannya yang selalu mempercayai Hesin. Di saat yang sama, setelah Hesin bertemu dengan rekannya, dia melihat adanya sosok Leon yang sedang berada di kota Gyeongseong. (20년이) 걸리든 상관없으니까 이름 꼭 알려주세요. Agar dirinya tak mau mendapatkan masalah, maka dia menyuruh rekannya untuk menemui Leon. Pertemuan kedua itu pun kembali terjadi dengan salah satu anggota pejuang kemerdekaan untuk memberitahukan bahwa Hesin tak bisa menemuinya. Namun percakapan itu tak sampai di sana. Pria tersebut memberikan sebuah informasi di mana saat ini wilayah Gandov sedang terancam akan kehadiran pasukan Angkatan Darat Jepang yang ingin menghabisi warga Joseon. Maka dari itu, Leon dituntut untuk mempersiapkan diri yang kemungkinan besar akan dimulai peperangan. Sehingga dengan ini pula, serial film ini pun akhirnya bersambung.